Ketika Usagi baru pulang dari berburu, ia tak sengaja melihat Arisu yang tergeletak di tengah jalan. Tetapi saat ia hendak membantunya, entah mengapa Arisu justru mengatakan bahwa ia hanya ingin mati, sehingga Usagi pun akhirnya pergi dari sana. Seperti biasa, Usagi selalu memasak hasil buruannya sebagai makan malam, dan ketika pagi hari, ia selalu mencari buku yang bagus untuk dibaca agar ia tak merasa bosan dalam menjalani kehidupannya. Lalu saat ia baru saja pulang dari perpustakaan, ternyata Arisu masih tergeletak di sana sehingga ia pun memutuskan untuk membawanya ke tempat persembunyiannya. Lalu saat Arisu bangun, Usagi pun memberikan sedikit makanan miliknya, tetapi Arisu justru tak mau memakannya karena ia masih merasa bersalah atas kematian kedua sahabatnya dan memilih untuk mati saja. Usagi mengatakan bahwa ia dulunya juga pernah merasa seperti itu saat ia kehilangan ayahnya yang merupakan seorang pendaki gunung. Usagi kemudian menyuruh Arisu untuk memakan makanan buatannya terlebih dahulu sebelum ia memutuskan untuk mati, karena ia sudah susah payah dalam mencarikan makanan tersebut. Keesokan harinya seperti biasa, setiap pagi Usagi selalu melatih tubuhnya dengan melakukan peregangan dan berlari mengelilingi perkotaan. Lalu saat ia kembali, Usagi cukup senang karena Arisu mau memakan makanan buatannya. Ia lalu menyuruh Arisu agar tidak mati terlebih dahulu karena ia ingin membalas budi pada Arisu yang telah menyelamatkannya di permainan kejar-kejaran. Jika bukan karena rencana Arisu untuk melakukan kerjasama di permainan sebelumnya, maka ia pasti sudah mati di permainan tersebut. Usagi berharap agar Arisu bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa lagi, dan setelah mendengar hal itu, Arisu akhirnya bangkit kembali karena ia memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Malamnya saat arena permainan mulai dibuka, mereka berdua akhirnya pergi bersama-sama ke tempat bermain yang terletak di sebuah lorong. Di sana mereka melihat sebuah bis, dan ketika mereka memasuki bis tersebut, ternyata sudah ada beberapa pemain yang sedang menunggu di sana. Mereka bertiga mengatakan bahwa mereka adalah kelompok kecil yang menyelesaikan permainan secara bersama-sama sejak pertemuan mereka di permainan pertama, tetapi sayangnya salah satu dari mereka mengalami cedera di kaki. Saat permainan 4 keriting dengan tema jarak dimulai, mereka disuruh untuk mencapai tujuan dengan selamat sebelum waktunya habis, sehingga pria bernama Takuma ini menyuruh kedua temannya yang bernama Yamane dan Seizan untuk segera pergi meninggalkannya agar mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut. Dengan terpaksa mereka semua harus meninggalkan Takuma, karena jika mereka membawanya, maka ia hanya akan menjadi beban dan bisa membahayakan para pemain yang lain. Tanpa berlama-lama, mereka semua segera berlari menuju ke tempat tujuan, tetapi mereka sama sekali tak tahu seberapa jauh mereka harus berlari untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu saat di tengah perjalanan, mereka melihat ada beberapa botol minum yang tersedia di sana, tetapi karena mereka tak tahu air apa yang ada di dalam botol tersebut, mereka pun memutuskan untuk meminum air yang dibawa oleh Usagi. Setelah itu mereka kembali meneruskan perjalanan, namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja muncul seekor Black Panther yang mencoba menyerang mereka semua. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing dari kejaran Black Panther tersebut. Tetapi sayangnya Seizan justru tertangkap oleh Black Panther itu, sehingga ia pun menyuruh Arisu dan yang lain untuk segera melanjutkan permainannya. Setelah mereka berlari sejauh 8.000 meter, mereka bertiga melihat ada sebuah motor tua bermerek Royal Enfield, dan pada saat itulah Arisu akhirnya sadar bahwa motor itu memiliki mesin diesel sama seperti bis yang terletak di titik awal permainan. Lalu karena waktunya masih cukup banyak, Arisu berniat untuk membawa motor itu kembali dan memindahkan bensinnya ke bis tersebut agar ia bisa menyelamatkan Takuma dari permainan itu. Tetapi karena motor itu tak memiliki aki, Arisu terpaksa mendorongnya, dan setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya berhasil mencapai bis tersebut. Sementara itu, saat Usagi dan Yamane melihat bahwa jalan yang ada di sana telah ditutup oleh tembok besi, mereka pun memutuskan untuk menunggu Arisu dan Takuma terlebih dahulu. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja baut-baut yang mengunci tembok besi itu mulai mengeluarkan air,
sehingga mereka berdua segera lari sekencang-kencangnya dan menjauh dari tembok besi tersebut. Yamane yang tak bisa berlari lebih jauh lagi akhirnya terjatuh dan tersapu oleh ombak itu, tetapi untungnya Arisu dan Takuma datang tepat waktu, sehingga mereka berhasil menyelamatkan Usagi dari terjangan ombak yang sangat kuat. Saat mereka keluar dari bis, ternyata selama ini tujuan dari permainan itu adalah bis itu sendiri, dan pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan permainan tersebut. Keesokan harinya, Arisu mengatakan pada Usagi bahwa ia saat ini telah memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu menemukan Game Master agar ia bisa membalaskan kematian kedua sahabatnya. Mendengar hal itu, Usagi pun berniat untuk mengikuti Arisu, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi bersama-sama mencari pantai yang pernah dikatakan oleh Karube. Setelah melakukan pencarian selama berhari-hari dan bertanya pada siapapun yang mereka temui, entah mengapa mereka berdua masih saja tak menemukan pantai yang dimaksud oleh Karube. Meski begitu, Arisu dan Usagi tak pernah menyerah, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan beberapa orang yang memakai sebuah gelang, sama seperti Aguni saat di permainan sebelumnya. Kemudian mereka memutuskan untuk menunggu di sana, dan setelah orang-orang itu menyelesaikan permainan, mereka pun segera pergi sambil membawa mobil bermesin diesel. Arisu dan Usagi berusaha mengejar orang-orang itu hingga akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat bertuliskan kata pantai. Arisu sempat mempertanyakan bagaimana orang-orang itu bisa memiliki listrik, tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka ditangkap dan dibawa menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan pria bernama Hatters atau biasa dipanggil sebagai si nomor 1 yang merupakan pemimpin di organisasi bernama Pantai atau Beach tersebut. Dalam organisasi ini ia memiliki tujuan, yaitu mengumpulkan seluruh kartu agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Meski begitu, terdapat 3 peraturan yang harus dipatuhi, yaitu pertama, semua orang harus memakai pakaian renang agar mereka tak bisa menyembunyikan senjata atau benda apapun. Lalu peraturan kedua, mereka bebas bersenang-senang dan melakukan berbagai hal di sana. Dan untuk peraturan yang ketiga, siapapun yang ikut dalam organisasi itu, maka mereka harus menyerahkan semua kartu miliknya, atau jika tidak, maka mereka akan langsung dieksekusi. Mendengar hal itu, mereka berdua pun terpaksa menerima tawaran untuk bergabung dalam organisasi Beach, karena jika mereka menolak, maka mereka akan mati. Dengan kartu yang dimiliki oleh Arisu dan Usagi, kini hanya tersisa sedikit kartu lagi untuk melengkapi seluruh kartu yang dimiliki oleh Hatters, termasuk 10 love dan juga kartu Jack Queen King. Setelah resmi menjadi anggota Beach, Arisu dan Usagi justru kebingungan karena semua anggota yang ada di sana kerjaannya hanya bersenang-senang dengan para anggota yang lain. Tak hanya itu, mereka juga merasa aneh karena mereka berdua selalu diawasi oleh beberapa orang, termasuk kedua wanita ini. Tetapi saat malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah lobi untuk mendengarkan arahan dari Hatters, dan setelah mendapatkan sedikit pencerahan, mereka semua berangkat untuk memainkan setiap permainan yang muncul di kota tersebut agar mereka bisa mengumpulkan seluruh kartu itu dan kembali ke dunia asal mereka. Sayangnya untuk permainan kali ini, Arisu dan Usagi telah ditempatkan di permainan yang berbeda, sehingga Arisu pun mengatakan pada Usagi bahwa ia harus kembali hidup-hidup meski tanpa bantuannya. Di sisi lain, Chishia mengatakan pada temannya yang bernama Kuina bahwa ia pernah bermain dengan Arisu, sehingga ia pun menyuruh Kuina untuk menarik perhatiannya agar mereka bisa melakukan rencana rahasia mereka. Lalu saat permainan dimulai, beberapa tim harus menghadapi permainan yang cukup sulit. Salah satunya adalah permainan berburu binatang buas. Di sana mereka harus mengumpulkan beberapa poin dari hasil berburu hewan buas agar mereka bisa memenangkan permainan itu. Tetapi tampaknya hal itu bukanlah suatu masalah, karena tim yang dikirimkan untuk melakukan permainan tersebut merupakan para elit yang disebut sebagai militan, yang memiliki wewenang untuk memegang sebuah senjata dalam menjalankan setiap permainan.